Pada zaman dahulu, hidup seorang pria tua bernama kakek Gapeto. Ia hidup sendiri dan bekerja sebagai pengukir kayu untuk mendapatkan uang. Suatu hari, kakek Gapeto ingin mengukir sebuah boneka kayu laki-laki yang diberi nama Pinocchio. Ia lalu berandai-andai bahwa boneka itu hidup dan menjadi anak laki-laki yang bisa menemani hidupnya. Kakek Gapeto berkata, "Seandainya boneka ini benar-benar hidup dan menjadi anak laki-lakiku." Kakek Gapeto tidak tahu bahwa kayu yang digunakannya untuk mengukir Pinocchio adalah kayu ajaib. Ia juga tidak sadar bahwa perkataannya itu didengar seorang peri. Saat boneka itu selesai dibuat, kakek Gapeto meletakkannya di atas tempat tidur. Lalu sang peri pun datang dan menghidupkan Pinocchio menggunakan tongkat ajaibnya. Sang peri pun berkata, "Saat pagi datang, kamu bisa berjalan dan berbicara seperti anak-anak lain. Suatu hari, kamu bisa membuktikan bahwa kamu nyata dan benar-benar seorang anak laki-laki." Dan tiba-tiba mata Pinocchio pun terbuka. Saat itu, peri lalu mengatakan syarat agar Pinocchio bisa menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya. "Satu hal yang harus kamu ingat, Pinocchio. Kamu harus bertemu dan bicara dengan seekor jangkrik. Dia akan berada di dekatmu dan membantumu mengambil keputusan yang tepat dalam hidup." Keesokan pagi, kakek Gapeto begitu terkejut karena melihat boneka yang dibuatnya bergerak. Boneka itu pun bahkan bisa berbicara dan memanggilnya ayah. "Ada apa ini? Kenapa anggota tubuhnya mulai bergerak? Kamu juga bisa bicara?" tanya kakek Gapeto. "Iya, aku putramu Pinocchio," jawab Pinocchio. Sebelum kakek Gapeto kembali bicara, Pinocchio lalu berdiri dan langsung berlari keluar dari rumah. Kakek Gapeto lalu mengejar Pinocchio yang berlari kencang. Orang-orang di jalanan yang melihat boneka hidup itu hanya bisa tertawa. "Pinocchio, ayo kita pulang, berhenti berlari-lari," kata sang kakek. "Aku tidak mau pulang, aku ingin terus bermain. Aku tidak ingin terkurung di rumah saja," kata Pinocchio pada kakek Gapeto. Pinocchio yang nakal akhirnya pulang ke rumah. Setelah bermain dan berbuat nakal, ia pulang ke rumah karena lapar. Suatu hari, Pinocchio meminta untuk bersekolah. Ia ingin seperti anak-anak lainnya yang belajar di sekolah. Kakek Gapeto pun menyanggupi keinginan Pinocchio ini, meskipun dia tidak punya uang untuk membeli buku sekolah untuk Pinocchio. Kakek Gapeto lalu berusaha dengan keras mencari uang untuk anaknya sekolah. Ia terpaksa menjual jaketnya yang sudah usang untuk membelikan buku pelajaran. "Sekarang kamu bisa pergi ke sekolah, Pinocchio," katanya. Keesokan harinya, Pinocchio pergi ke... Dia mendengar suara musik dan ternyata sedang ada pertunjukan boneka. Untuk bisa membeli tiket pertunjukan, Pinocchio menjual buku sekolah yang dibelikan kakek Gapeto. Sebelum menjualnya, dia telah diperingatkan oleh jangkrik untuk tidak melakukan perbuatan itu. Pinocchio tidak mau mendengar dan marah. Pinocchio pun menyembunyikan jangkrik di balik topi agar tidak mengganggunya. Selama pertunjukan, Pinocchio diajak naik ke atas panggung. Pinocchio berhasil membuat pertunjukan itu meriah karena dia adalah boneka hidup yang tidak digerakkan oleh manusia. Sayangnya, Pinocchio justru terjebak dan ingin dimanfaatkan pemilik pertunjukan. Ia dikurung di dalam kandang bersama jangkrik di balik topinya. Saat sedang terkurung, Pinocchio melihat seorang peri di dekatnya. Ia lalu meminta pertolongan. Sang peri kemudian meminta Pinocchio menceritakan semua yang dialaminya dengan jujur. Bukannya bicara jujur, Pinocchio justru berbohong dan mengaku sudah ditipu dan dirampok oleh orang jahat. "Mereka mencuri buku sekolahku dan memaksaku datang ke sini. Mereka lalu memasukkanku ke dalam kandang," katanya Pinocchio. Tiba-tiba hidung Pinocchio tumbuh memanjang. Setiap kali dia bicara bohong, hidungnya semakin panjang. Lalu mengatakan bahwa Pinocchio harus berkata jujur.
bila ingin hidungnya tidak tumbuh panjang. Setiap kebohongan yang keluar dari mulutnya akan membuat hidungmu semakin tumbuh panjang. Pinocchio pun akhirnya bercerita dengan jujur. Peri akhirnya membantu dan membebaskan Pinocchio dan menggunakan sihirnya untuk mengembalikan ukuran hidung Pinocchio. Setelah terbebas, Pinocchio tidak langsung pulang, melainkan kembali berbuat nakal. Namun, lagi-lagi Pinocchio diselamatkan oleh sang peri. Saat perjalanan pulang, Pinocchio tiba-tiba terjebak di lautan. Lalu ia dimakan seekor hiu besar. Di dalam perut hiu, dia melihat sosok kakek Geppetto. Keduanya pun lalu saling berpelukan. Pinocchio dan kakek Geppetto pun berusaha mencari jalan keluar dari perut hiu itu. Idenya pun berhasil dan mereka keluar dengan dorongan yang keras dari perut hiu. Kakek Geppetto yang tampak lemah lalu digendong Pinocchio saat kabur dari perut hiu. Pinocchio merawat kakek Geppetto sampai pulih. "Terima kasih Pinocchio, berkat kamu aku bisa kembali pulih dan sehat," kata kakek Geppetto. Setelah sampai di rumah, Pinocchio kembali didatangi peri dalam mimpinya. Peri pun memuji Pinocchio yang berhasil menyelamatkan kakek Geppetto. "Kamu telah membuktikan sebagai anak yang berani Pinocchio, dan sekarang kamu telah menjadi seorang anak lelaki yang sesungguhnya," kata sang peri. Keesokan hari, saat Pinocchio terbangun, dia mendapati tubuhnya sudah berubah. Tubuh Pinocchio sudah menjadi manusia seutuhnya, bukan lagi kayu. Pinocchio lalu berteriak dan memeluk kakek Geppetto sambil menangis. "Lihat, aku sekarang benar-benar menjadi anak laki-laki," katanya. Kakek Geppetto pun sangat bahagia melihat Pinocchio kini sudah menjadi anak laki-laki sesungguhnya. Sejak saat itu keduanya pun hidup bahagia dan Pinocchio tidak pernah lagi berbuat nakal dan berbohong. Oke teman-teman, itu cerita singkat tentang Pinocchio. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Thank you for watching.